Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak sayangi kelas 3B, semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan belajarnya selalu tetap semangat ya. Walaupun kita terkendala oleh jarak, kalian belajar di rumah dan Bapak juga di rumah masing-masing. Tapi mudah-mudahan belajarnya terus semangat dan tidak pernah jenuh ya. Baik, untuk kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi makhluk hidup yang ada di buku tema 1. Pasti sebelumnya kalian sudah pernah baca ya. Nah, baik untuk pemaparannya, Bapak jelaskan. Yang pertama, makhluk hidup itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada manusia, kemudian ada hewan, ada tumbuhan. Nah, ketiganya ini memiliki ciri-ciri. Seperti yang kita ketahui, ciri-cirinya yang pertama adalah bernafas. Oke, kita cek. Bernafas adalah kegiatan menghirup udara dari melalui hidung kita hingga menuju ke paru-paru. Akan tetapi, tidak semua makhluk hidup memiliki alat pernapasan yang sama ya. Contohnya manusia itu menggunakan paru-paru, kemudian ada ikan yang menggunakan insang, dan ada pula tumbuhan yang menggunakan stomata namanya untuk alat bernafasnya. Kemudian ciri-ciri yang lain dari makhluk hidup selanjutnya adalah bergerak. Nah, kita cek. Bergerak adalah aktivitas yang paling mudah kita lakukan sebagai makhluk hidup. Karena pada dasarnya makhluk yang hidup itu pasti bergerak ya. Kalian dari mulai bangun tidur, kemudian beraktivitas, hingga saat ini pun kalian memegang HP pasti dalam keadaan yang bergerak. Berarti menandakan kalian adalah makhluk hidup. Lain halnya, bagaimana Pak kalau misalkan ada benda tidak bergerak? Nah, berarti benda tersebut adalah benda tidak hidup. Artinya bukan makhluk hidup. Contohnya, misalkan ada benda-benda mati seperti batu, kemudian yang kalian pegang HP. Nah, walaupun HP kalian menyala, tapi itu bukan makhluk hidup, melainkan benda mati seperti itu. Selanjutnya, ciri-cirinya adalah memerlukan makanan. Kita cek. Nah, kenapa kita memerlukan makanan? Pasti ya kita sehari-hari dari mulai pagi, sarapan, siang, sore hingga malam hari pasti makan. Baik itu makan nasi atau makan cemilan ataupun misalkan dari minum air putih ataupun minum susu dan sebagainya. Tentunya makhluk hidup sangat memerlukan makanan. Hal ini bertujuan untuk menambah energi pada tubuh kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nah, sehingga Bapak sering menghimbau kalian sebelum mulai belajar, kenapa harus sarapan dulu? Kenapa harus makan dulu? Supaya saat memulai pelajaran, kalian dalam keadaan stamina yang full. Artinya kalian punya tenaga untuk memulai hari dalam belajar setiap hari. Bapak tanya, coba tadi kalian udah makan apa? Sarapan sama apa? Mungkin ada yang nasi, ada yang roti, ada yang gorengan, atau dan sebagainya. Apapun itu yang kalian suka, intinya kita memerlukan makanan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya ciri-cirinya adalah tumbuh. Kita cek. Oke. Nah, maksud tumbuh di sini adalah tumbuh itu perubahan yang terjadi pada seluruh makhluk hidup, tidak hanya manusia, tapi pada hewan dan tumbuhan yang tadinya bentuknya kecil bertumbuh menjadi besar. Yang tadinya kita tingginya itu masih rendah, lama-kelamaan kita tumbuh semakin tinggi. Nah, ini ada contoh pertumbuhan yang terjadi pada manusia. Dimulai dari yang paling kiri, itu ada anak kecil, itu saat usia kita balita, saat mulai belajar berjalan, berbicara. Kemudian setelah balita kita masuk ke fase anak-anak. Nah, ini adalah fase kalian sekarang, adalah fase anak-anak. Kemudian setelah anak-anak, kalian masuk ke fase remaja.
Nah, setelah fase remaja ini, kemudian kalian tumbuh menjadi fase dewasa. Nah, setelah dewasa, kalian fase terakhir itu adalah menjadi tua. Tumbuh fase terakhir itu adalah menjadi tua. Nah, sekarang kira-kira Pak Rangga ada di fase yang mana ya? Apakah fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, atau fase tua? Nah, saat ini Bapak masih berada di fase dewasa. Berarti nanti setelah mengalami fase ini, Bapak akan menuju ke fase tua nanti. Sehingga kesimpulannya, makhluk hidup, terutama manusia, itu mengalami pertumbuhan. Dari mulai kita bayi hingga kita dewasa dan menjadi tua nanti. Oke, selanjutnya ciri-cirinya adalah berkembang biak. Kita cek. Nah, berkembang biak seperti yang kalian tahu adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menghasilkan keturunan. Nah, contohnya ini ada pada hewan, yaitu ayam. Berkembang biak terdiri dari dua cara. Yang pertama dengan cara bertelur. Contohnya ada ayam, kemudian ada bebek, ada itik, apalagi kira-kira ya hewan yang bertelur. Nah, kalian bisa menyebutkannya nanti satu persatu ya. Kemudian selain dari berkembang biak dengan cara bertelur, ada juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Ini pada hewan kucing. Selain kucing, kira-kira apalagi ya hewan yang melahirkan? Ada sapi, ada kambing, ada kuda, ada kelinci, dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak tanya, ini pada hewan. Kalau misalkan manusia, kira-kira berkembang biaknya dengan cara apa? Bertelur atau melahirkan? Coba kita cek. Oke. Pada manusia, berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Jadi, kita berasal dari rahim ibu kita yang berkembang biak dengan cara dilahirkan. Nah, ini adalah foto bayi ya, gambar bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya. Seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Kita cek. Peka terhadap rangsangan, maksudnya itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, di sini ada contoh yang pertama adalah tumbuhan ya. Pada tumbuhan ini namanya tumbuhan putri malu. Tuh ada iklan rujak. Tumbuhan putri malu. Nah, bisa kalian tahu putri malu ini dapat menerima rangsangan apabila kita sentuh, maka secara natural atau secara otomatis daunnya itu akan menutup. Nah, ini maksud di sini adalah dia menerima rangsangan dari luar dan menerimanya dalam bentuk gerakan. Daunnya itu bisa bergerak. Coba kalian kira-kira pernah nggak menemukan daun putri malu ketika sedang berada di kebun atau di halaman? Nah, kalau ada, kalian bisa coba amati ya. Itu adalah kegiatan atau aktivitas peka terhadap rangsangan yang diberikan oleh lingkungan. Contohnya itu dipegang oleh jari, isi daunnya itu jadi menutup, gitu ya. Nah, selanjutnya pada hewan, Bapak beri contoh ini ada pada landak. Nah, kalau pada landak yang atas ini masih normal, masih lucu. Dia memiliki duri-duri yang masih normal lah, belum berdiri. Tapi yang bawah itu jadi agak menyeramkan ya. Si bulunya itu menjadi berdiri, menjadi runcing. Kenapa? Karena dia menerima rangsangan dari lingkungannya. Biasanya landak ini melakukan kegiatan tersebut apabila sedang menerima ancaman atau gangguan dari lingkungan sekitar. Barangkali dia sedang akan dimangsa, kemudian dia mempertahankan diri dengan cara melebarkan duri-durinya yang tajam supaya dia tidak diganggu oleh pemangsanya. Nah, ini bentuk dari
peka terhadap rangsangan pada hewan, contohnya hewan landak. Kemudian Bapak tanya, kalau manusia kira-kira bentuk peka rangsangannya gimana? Coba, ada yang pernah bisa membayangkan nggak, atau yang pernah dibaca di buku kira-kira seperti apa? Nah, hal yang termudah, coba kalian tutup mata, kemudian kalian buka mata. Nah, saat melihat cahaya yang begitu menyorot, biasanya kita akan berasa silau pada pandangan mata kita, dan secara otomatis tangan kita biasa suka menutupi cahaya tersebut supaya tidak terkena kepada mata kita. Nah, ini merupakan bentuk rangsangan yang diterima oleh manusia melalui lingkungannya. Kita biasanya melihat yang teduh-teduh, seketika ada cahaya yang begitu bersinar membuat mata kita silau. Nah, silau itu tadi yang membuat kita peka terhadap rangsangan dari cahaya yang masuk ke mata kita. Kemudian apalagi peka terhadap rangsangan, contohnya kalian sedang ada di luar, cuacanya sedang panas. Nah, biasanya ketika cuaca sedang panas kita akan berkeringat. Nah, berkeringat itu tadi adalah peka rangsangan kita terhadap cuaca atau udara yang panas yang ada di luar. Seperti itu. Itu contoh peka terhadap rangsangan yang terjadi pada manusia. Nah, selanjutnya, setelah Bapak sampaikan materi tadi, Bapak ulang sedikit. Pertama, makhluk hidup itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian memiliki ciri-ciri seperti bernapas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang di bawah itu ada kolom soal. Kita cek. Oke. Setelah menyimak materi tadi, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, apa saja yang termasuk makhluk hidup? Tadi yang 3 apa saja? Oke, kalian bisa sebutkan ya nanti. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tadi yang di bawahnya itu yang ada 6 ciri-ciri. Oke, kalian bisa sebutkan. Yang ketiga, mengapa kita memerlukan makanan? Tadi seperti yang Bapak sampaikan, kenapa sih kita harus makan, supaya apa? Nah, nanti bisa kalian sebutkan. Nomor 4, sebutkan cara-cara makhluk hidup berkembang biak. Nah, tadi tuh ada gambar ayam, ada gambar kucing. Nah, itu kira-kira berkembang biak dengan cara apa saja? Tuh ada 2 tuh caranya. Oke, dan sekarang yang nomor 5, sebutkan contoh peka terhadap rangsangan pada manusia. Nah, kita tadi kalau misalkan peka terhadap rangsangan, contohnya ketika sedang apa? Ketika ada apa? Nah, bisa kalian sebutkan, nanti jawabannya bisa dituliskan di dalam buku. Oke, dan selanjutnya, barangkali hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya dan bila ada gangguan tadi saat mendengarkan. Semoga kalian bisa memahami, bisa terus belajar di rumah, dan bisa mengetahui seperti apa ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada sekitar kita, dan kita juga dapat membayangkan, kemudian dapat menyebutkan contohnya satu persatu. Oke, salam dari Bapak, tetap semangat dalam belajar. Insya Allah kita ketemu lagi dalam materi yang selanjutnya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan berbahagia. Insya Allah ya. Sekian dari Parangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.